Bapak Ibu, acara akan kembali dimulai. Kepada para peserta mohon kembali tertib dan menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Acara berikutnya adalah sesi keynote speaker kedua dan ketiga yang akan dipimpin dan diambil alih oleh Ibu Dr. Ing Dina Rubiana Widarda selaku moderator. Untuk itu, kepada Ibu Dr. Ing Dina Rubiana kami undang untuk naik ke atas panggung. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, pada kesempatan sesi kedua ini saya ditugasi untuk memoderatori dua keynote speaker. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Sri Widiantoro MSc PhD IPU. Ya, saya bacakan sedikit CV-nya ya. CV-nya ini cukup panjang, Bapak Ibu. Saya bacakan bagian singkatnya saja. Profesor Sri Widiantoro saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Kristen Maranatha periode 2020-2024. Beliau adalah guru besar dalam bidang seismologi pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB sejak 2007. Beliau menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di jurusan Geofisika dan Meteorologi ITB tahun 86, dilanjutkan dengan pasca sarjana di Kyoto University, bidang eksplorasi seismik dan PhD pada bidang tomografi seismik dari Australian National University pada tahun 1997. Lalu dilanjutkan dengan postdoc di Tokyo University tahun 1998 hingga 1999. Beliau aktif melakukan penelitian, menulis publikasi dengan H-Index Scopus 27 dengan makalah sebanyak 180 makalah dan jumlah citasi yang sangat banyak, 4.885. Ya, beliau juga menjadi anggota seumur hidup pada Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), juga anggota seumur hidup dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2012 dan saat ini menjadi Ketua Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen). Ya, juga beliau mendapatkan penghargaan, ya antara lain penghargaan Sarwono Awards, Habibie Awards, dosen berprestasi nasional, dan juga peneliti utama terbaik nasional. Ya, kemudian untuk keynote speaker yang kedua adalah Profesor Dr. Kurniatmanto Sutoprawiro. Ya, ini saya bacakan sedikit. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, ya, dengan riwayat pendidikan S1 di Universitas Katolik Parahyangan, S2 di Universitas Pajajaran, dan S3 di Universitas Airlangga. Ya, mungkin untuk yang lain, Prof. Kurniatmanto berkenan untuk memperkenalkan dirinya sendiri barangkali ya. Ini supaya lebih afdol Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya saya mohon kesediaan Profesor Insinyur Sri Widiantoro MSc PhD IPU untuk ke atas panggung, dan juga Prof. Dr. Kurniatmanto Sutoprawiro juga untuk ke atas panggung.
Silakan kepada pembicara kita pertama, Profesor Sri Widiantoro untuk menyampaikan presentasinya. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai. Suatu kehormatan buat saya boleh diundang oleh Pak Profesor Paulus pada acara ini. Senang sekali bisa ke Unpar. Saya dikaruniai 2 anak, putra dan putri, lulusan dari Unpar semua. Bapak Ibu, terima kasih atas bimbingannya. Yang besar dari arsitektur dan yang kecil dari HI. Dan ini ada Bapak dari yayasan tadi ya, Pak Wijanarko, sempat kenalan sebentar. Baik, yang hadir di sini saya dengar kebanyakan teknik sipil dan hukum mungkin ya. Jadi kalau saya ini tidak tahu soal bangunan, adik-adik ya, tetapi saya akan bercerita sedikit tentang gempa, terutama sumbernya di Indonesia ada di mana saja, dan apa saja yang bisa kita antisipasi sebelum gempa itu datang ya. Jadi judulnya dari Pak Paulus, apakah sesar Cimandiri yang bergerak pada gempa Cianjur kemarin? Apakah pointernya sampai? Oh iya, sampai ya. Baik. Saya Sri Widiantoro, biasa dipanggil Ilik, nama panggilan adik-adik. Jadi bisa panggil saya Ilik, biasanya saya dipanggil Ilik dari kata cilik. Padahal saya nggak kecil Bapak Ibu ya, tetapi itu panggilan saya. Lanjut, Mbak. Oh, saya sendiri bisa ya. Sekali lagi terima kasih untuk undangan ini, dan saya akan berbicara tentu sesuai temanya tadi, segmen sesar Cimandiri yang mana yang bergerak pada gempa Cianjur tanggal 21 November ya, bulan kemarin itu, dan potensi gempa di Indonesia dan perlunya riset sesar aktif di tanah air, ini sedikit akan saya sampaikan. Terakhir, perlunya peningkatan preparedness atau kesiapan dalam menghadapi gempa mendatang. Nah, ini gambar dari sesar Cimandiri, adik-adik yang mungkin sudah sering lihat di beberapa publikasi ya. Jadi sesar Cimandiri ini panjang dari daerah mana ini, Sukabumi sampai ke dekat Padalarang, jadi panjang sekali, hampir 100 kilometer ya, terus nyambung ke sesar Lembang, tetapi untungnya tersegmentasi. Ada Cimandiri segmennya Lindung dan gempa kemarin dekat di Cimandiri segmen Raja Mandala. Ini garis sesar yang kita ketahui selama ini yang juga ada di buku Pusgen, Pusat Studi Gempa Nasional. Namun ternyata kejadian kemarin epicenternya di sini, agak jauh dari garis sesarnya. Dan kalau kita lihat aftershocks atau gempa-gempa susulannya, itu menunjukkan kira-kira sesarnya yang bergerak di mana. Jadi jelas yang bergerak bukan tepat di sesar yang selama ini kita ketahui, tetapi sedikit bergeser ke arah utara gitu ya. Nah, dari hasil relokasi, istilahnya relokasi Bapak Ibu ya, relokasi gempa, tadi ada disebut beberapa kali relokasi itu memindahkan manusia, tetapi ini memindahkan sumber gempanya karena yang dikeluarkan BMKG, USGS itu dikeluarkan secara cepat otomatis, sehingga kalau kita QC biasanya ada pergeseran dari sumber gempanya. Ini yang sudah direlokasi
oleh Saudara Pepen Supendi, mahasiswa kami sekarang yang postdoc di Cambridge University, menunjukkan arah sebaran aftershock itu sejajar dengan arah sesar Cimandiri. Namun sebenarnya sesar itu tidak persis garis seperti ini. Sesar itu lebih merupakan zona. Jadi tidak salah juga kemarin kalau ada yang menyebut gempa Cianjur terkait dengan sesar Cimandiri, namun lebih tepat zona sesar Cimandiri. Nah, kedalamannya cukup dangkal ya, sekitar 10 km. Jadi gempa itu kalau kedalamannya kurang dari 30 km disebut gempa dangkal. Tadi pagi ada gempa dengan kedalaman 100 km, itu gempa menengah. Dan gempa dalam bisa sampai sekitar 600 km. Nah, yang dekat dengan kita yaitu sesar Lembang. Sesar utamanya ini. Tetapi setelah dipetakan dengan rinci, di sekitar sesar utama itu banyak sesar-sesar yang seperti di Cianjur tadi ya, banyak sesar-sesar yang lain. Jadi memang kalau sesar utamanya yang ini, atau yang ini, tetapi begitu dipetakan secara rinci ternyata ada sesar-sesar lain di sekitarnya. Jadi itu merupakan zona sesar ya, tidak garis. Karena sesar itu sebenarnya ada di dalam bumi sana, ada yang muncul ke permukaan dan bisa kita trace, dan ada juga yang tertutup sedimen sehingga ada sesar kita tidak tahu. Jadi sangat kompleks soal sumber gempa ini. Kita kenal juga gempa Jogja yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006, itu juga tidak persis di sesarnya. Yang kita kenal sesar opak di sini. Tetapi ternyata sumber gempanya agak bergeser ke sana. Jadi tidak dinamakan nama khusus, tetapi ya kita sebut ini zona sesar opak. Demikian juga yang terjadi di Cianjur itu terkait dengan zona sesar Cimandiri. Tadi sudah ditunjukkan oleh Bapak dari BPBD, gempa ini sebenarnya relatif tidak terlalu besar ya, magnitudo 0,56 itu artinya apa nanti akan saya tunjukkan. Tetapi karena dangkal, maka banyak sekali gempa susulannya. Bersyukur sampai 6 Desember kemarin sudah semakin jarang. Dan harapan kita ini hal yang baik, karena kita ingat gempa di Lombok tahun 2018, adik-adik ya, itu setelah gempa besar turun seperti ini, ada gempa besar lagi di tempat yang tidak jauh dari situ. Itu yang disebut dengan doublet earthquakes ya. Semoga ini hanya single sehingga dengan selesainya aftershocks ini tidak ada gempa yang besar lagi yang menyusul dalam waktu dekat. Nah, ini kira-kira skala magnitudo yang disebut di beberapa berita ya. 5,6 itu apa sih? 5,6 magnitudo 0,56 kira-kira ini itu identik dengan kalau kita tarik energi yang dilepaskan oleh bahan dinamit sebanyak berapa ini adik-adik? Kalau 5,6 mungkin ya hampir 50 juta kilogram ya. Maaf, kemarin ada yang meledak di Istana Anyar itu, kalau gempa itu 5,6 itu perlu bahan peledak 50 juta kilogram ya, bahan peledak itu baru 5,6. Kalau bom Hiroshima itu 6,2 seperti gempa Jogja tahun 2006 yang saya sebutkan tadi. Beda 2 magnitudo kalau adik-adik bagi ini 56 juta dibagi 56.000 berarti
beda 1000 kalinya ya, beda 2 skala magnitudo itu energinya beda 1000 kalinya. Jadi kemarin tanggal 3 Desember ada gempa cukup besar, syukur dalam ya, 6,1, juga pagi tadi kira-kira 6,1 atau 6,2 dibandingkan energi yang dilepas waktu gempa Cianjur itu kira-kira 15 kalinya ya, lebih besar. Tapi kita bersyukur kedalamannya cukup dalam 100 kilometeran, jadi energinya teratenuasi oleh lapisan bumi sehingga waktu sampai di permukaan bumi tidak terlalu kuat lagi. Meskipun kita tetap merasakan guncangannya adik-adik ya. Nah, di Belanda sana ternyata catatan gempa kita itu sangat lengkap. Ini contoh catatan gempa yang terjadi di wilayah kita, Nusantara. Tentu tahun 1879 itu belum ada seismometer. Jadi apa yang dicatat? Yang dicatat adalah laporan masyarakat. Kalau kita plot seperti ini, warna menunjukkan intensitas ya, yang kita kenal MMI, itu Modified Mercalli Intensity. Ini ya Belanda menggunakan European Macroseismic Scale ya, tapi hampir sama. Ditunjukkan pada tahun ini terjadi gempa, dilaporkan di beberapa titik ini ya, bulatan-bulatan. Tapi yang paling besar, yang merah ini di sekitar Cianjur ya. Jadi kira-kira sumbernya tidak jauh dari situ. Dulu belum ada seismometer, tetapi laporan masyarakat itu dicatat dengan sangat baik untuk seluruh gempa di Nusantara. Kebetulan saya punya katalognya, jadi setiap ada gempa bisa kita plot pada tahun berapa di suatu tempat itu pernah mengalami guncangan yang cukup besar. Nah tadi skala magnitudo, ini skala intensitas adik-adik. Apa itu skala intensitas? Ya bisa dilihat misalnya di BMKG, kalau magnitudo tadi skala besarnya energi yang terlepas di pusat gempanya di bawah sana. Kalau skala intensitas ini barangkali yang diperlukan oleh rekan-rekan dari teknik sipil, kerusakan di permukaan atau yang dirasakan orang di permukaan. Ya. Jadi kalau ada skala intensitas 5 misalnya, ini getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk. Ya seperti tadi ya, ada barangkali di Bandung tadi skala intensitas 4 atau 3 ya, mungkin tidak semua penduduk merasakan. Kalau 5 itu sudah dirasakan oleh semua. Yang terjadi di Cianjur bahkan lebih dari 5 ya, ada diberitakan sampai 8 dan maksimum itu 12 adik-adik ya. Kalau 12 itu permukaan bumi seperti permukaan samudra saja, gelombangnya terlihat di permukaan bumi kita ya, di darat. Nah itu beda dengan skala magnitudo tadi. Pada 3 Desember kemarin magnitudo 6,1 kira-kira 15 kali lebih besar dibandingkan energi yang terjadi di dekat Cianjur, tetapi cukup dalam ya, 100 km lebih sedikit, sehingga sedikit kerusakan yang terjadi. Tetapi karena dalam, energinya atau gelombang seismiknya menyebar kemana-mana, bisa dirasakan sampai Bali ya, sampai Sumatera bagian selatan barangkali gempa ini kemarin. Nah, beberapa hari yang lalu tidak banyak diberitakan, sebenarnya terjadi gempa juga di dekat Tasik ya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang mendengar. Tapi magnitudonya kecil, yang merasakan rekan-rekan di sekitar sana.
Kalau kita lihat di Jawa Barat ini peta yang cukup lama oleh Pak Engkon Kertapati ini memang banyak sekali sesar ya. Nanti saya tunjukkan juga untuk wilayah Indonesia ini memang banyak sekali sesar. Mungkin yang kita kenal sesar Lembang, sesar Cimandiri, tetapi sebenarnya di dekat Garut juga ada sesar. Bahkan nanti saya tunjukkan di dekat Jakarta pun ada sesar, Bapak Ibu ya. Nah, potensi gempa di Indonesia tentu sangat tinggi. Dari plot epicenter global ini kita lihat bagaimana wilayah kita ini, titik merah ini lokasi epicenter ya adik-adik, itu hampir tidak ada yang aman. Bahkan di Kalimantan yang dikatakan tidak ada gempa, sebenarnya ada gempa juga adik-adik ya. Namun lebih jarang dan selama ini magnitudenya tidak ada yang cukup signifikan. Kenapa Indonesia begitu aktif ya secara tektonik sehingga banyak gempa maupun gunung api? Gunung api ada lebih dari 100 ya, segitiga warna putih ini. Karena memang lokasi Indonesia sangat unik, Bapak Ibu, adik-adik ya, kita berada di lempeng Eurasia, tepatnya Asia Tenggara, dan itu didesak oleh beberapa lempeng besar. Yang selatan ini disebut Indo-Australian Plate, karena di barat itu ada Samudra Hindia, di timur ada Australia yang bergerak ke utara mendesak kita. Kenapa kok bisa bergerak? Karena di selatan Australia sana ada sea floor spreading ya, jadi pemekaran lantai samudra. Di sebelah timur juga begitu. Ada sea floor spreading di Pasifik, sehingga Pasifik Barat ini disebut lempeng Carolina atau Caroline Plate itu mendesak Indonesia ya dari timur. Dan biasanya pertemuan lempeng itu hanya 3 lempeng, triple junction. Tetapi di Indonesia ini ada 4 lempeng, satu lagi lempeng laut Filipina ini ya, semua bertemu di Indonesia bagian timur. Jadi unik sekali, di dunia hanya ada di Indonesia 4 lempeng bertemu. Bukan triple junction, tapi quadruple junction, sehingga wilayah kita sangat aktif secara tektonik menghasilkan gempa plus gunung api. Karena lempeng yang menunjam ke dalam bumi mengalami gesekan dengan materi mantel, terjadi partial melting atau pelalaian materi mantel terus naik ke atas sebagai magma dari gunung berapi. Nah, kalau di plot 3 dimensi seperti ini, wilayah kita yang warna merah ini tentunya yang sangat membahayakan, itu gempa-gempa dangkal. Warna hijau gempa menengah seperti yang terjadi pagi tadi, sampai 300 km itu gempa menengah, dan gempa dalam yang warna biru bisa sampai kedalaman 600 km. Kenapa kok nggak ada gempa kedalaman 1000 km misalnya? Ada pertanyaan itu. Kan jari-jari bumi kita sampai lebih dari 6.000 km ya adik-adik. Karena materinya sudah beda. Di mantel bagian atas itu brittle, yang di bawah sana ductile. Jadi ditekan bagaimanapun nggak akan pecah. Nah, ini sumber gempa yang dipublish oleh Pusgen ya tahun 2017. Ini sedang kami update, rencananya tahun depan akan keluar update peta sumber gempa ini. Yang adik-adik sering dengar barangkali megathrust ya, megathrust itu karena proses subduksi di sepanjang Sumatera, Jawa, dan sampai ke pulau-pulau kecil di sebelah timur Jawa. Di sebelah timur lagi itu ada zona collision. Collision itu tumbukan ya, kalau yang megathrust tadi karena subduksi.
Dan yang garis-garis itu sesar aktif. Kami sudah memasang di peta sesar aktif ini hampir 300 itu sesar aktif di Indonesia. Tetapi itu baru yang bisa kita petakan. Kita yakin yang aktif itu jauh lebih banyak dari itu. Sebagian belum bisa dipetakan karena tertutup sedimen. Misalnya seperti di utara, di Jawa bagian utara. Nah, dalam masa pandemi ini saya menyempatkan menulis beberapa paper, diantaranya tentang implikasi dari megathrust di selatan Jawa yang dapat menimbulkan tsunami 20 meter ya, sempat jadi trending topic waktu itu ya. Itu sebenarnya hasil pemodelan kami menggunakan data GPS ya. Nanti saya tunjukkan. Dan tahun ini sempat kami tulis tentang sesar Baribis yang melintas Jakarta bagian selatan itu mengalami locking atau terkunci ya. Jadi sebenarnya di situ zona sesar aktif, tetapi sampai sekarang belum keluar gempanya. Kalau sebelah timur banyak gempanya ya. Nah ini yang disebut locking ya, jadi terkunci sesarnya. Tentu ini bahaya jika terlalu lama tidak muncul, akumulasi energinya tinggi, nanti terlepas dengan magnitudo yang tinggi, itu yang kita khawatirkan. Nah ini sedikit sains ya, penelitian kami dari data gempa. Bisa kita lihat yang saya kasih warna pink ini, bisa dilihat di situ tidak terlalu banyak gempa, padahal di zona subduksi. Beda dengan yang sebelah utara atau di sebelah selatan sepanjang trends atau palung. Nah itu yang disebut dengan seismic gap. Kalau dibuat penampang vertikalnya seperti ini, ABC, seismic gap itu ada di kedalaman yang relatif dangkal. Itu kedalaman sumber megathrust, kurang dari 30 meter. Jadi di situ belum terlepas, energinya masih terkumpul. Berada di depan kita ya, Bapak Ibu ya, di selatan Jawa. Dan itu sesuai dengan hasil inversi data GPS. Yang warna merah ini yang belum terlepas, yang biru sudah dilepas ya. Jadi yang belum terlepas ini terlihat terjadi locking tadi ya, terkunci, mestinya bergerak tapi belum bisa sehingga belum terjadi gempa, sementara energinya terus terakumulasi. Dan dari simulasi tsunami, jika dua segmen besar ini bergerak bersama, maka bisa membangkitkan tsunami setinggi 20 meter yang kemarin sempat ramai dan kami difasilitasi oleh Bapak Menteri, waktu itu masih Menteri Risteknya Pak Bambang Brojonegoro. Beliau turun langsung, turut menjelaskan bahwa disaster ini sebenarnya terjadi pertama kekurangan knowledge kita tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kedua, negligence, kita juga tidak memberikan perhatian yang serius atau abai. Ya, jadi dua hal ini yang mendatangkan disaster. Bagian kita, kami itu menyampaikan hasil riset kami, ya, tidak untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyiapkan ya jika hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, mesti diantisipasi seperti apa. Tidak boleh diabaikan. Kalau dua-duanya ini ketemu akan terjadi disaster ya. Nah, riset kami tahun ini dan 2 tahun sebelumnya kami memasang seismometer yang ditanam, Pak Dodi ya, tadi saya sebutkan
di sekitar Jakarta dan Karawang. Dan selama 2 tahun kami pasang itu, kami merekam beberapa gempa yang kebetulan ada yang di sepanjang sesar Baribis, khususnya segmen bagian timur. Segmen bagian barat ada sesarnya tapi nggak ada gempanya. Nah ini yang mesti kita waspadai, apalagi melintas Jakarta bagian selatan. Kemarin gempa 5,6 terjadi dekat Cianjur, kita sudah lihat ya apa yang terjadi. Kalau itu terjadi di tempat yang lebih banyak penduduknya lagi, tentunya sangat tidak kita harapkan, tetapi harus kita siapkan. Nah, kembali data GPS yang diolah menunjukkan bahwa sesar Baribis yang bagian barat ini memang sedang mengalami locking. Warna merah tua itu akumulasi energinya tinggi di situ. Tinggi, tetapi malah belum ada gempa. Di timur ini akumulasi energinya sudah berkurang sepertinya dengan gempa-gempa yang dilepas. Meskipun kecil-kecil tapi cukup sering. Nah, ini hasil studi kami dan rekan-rekan dari geologi, kalau saya dari geofisika, rekan-rekan dari geologi, tim Pak Dhani Hilman Natawijaya dan rekan-rekan itu mulai memetakan sesar Baribis, ternyata tidak hanya lewat Subang, Purwakarta, tetapi sampai Jakarta, bahkan mungkin menuju Serang ya, Serang sebelah sana. Dan ke timurnya ini melewati kota-kota besar. Ada Semarang, ada Surabaya. Sebenarnya sesar Baribis yang di Jawa Barat ini kalau ditarik ke timur terus itu merupakan backup thrust yang ada di utara Flores, Lombok, Bali, ya terus ke barat sampai Jawa. Jadi kondisi kita seperti ini perlu kita waspadai bersama. Nah, ini hasil studi mahasiswa kami, mahasiswa yang sudah lulus doktor dari PUPR, menunjukkan Jakarta itu sedimennya utara tebal sekali, Bapak Ibu, sampai 700 meter tebalnya. Dan kalau ada gempa seperti yang terjadi di Mexico City, gempanya di sini, epicenternya di sini, jauh dari Mexico City ya di sini, 400 km dari Mexico City. Kalau dilihat PGA-nya yang paling tinggi malah yang di Mexico City, PGA-nya tinggi sekali karena di bawah Meksiko itu mirip di bawah Jakarta ya, ada sedimen unconsolidated dan tebal, terjadi efek trampolin ya, side amplification. Nah, tinggal 2 menit mungkin pas. Ini profesor di Tokyo University, waktu saya postdoc di sana saya ketemu Bob Geller ya, Robert dipanggil Bob Geller, menulis paper waktu pas saya di sana itu earthquakes cannot be predicted. Ya sebenarnya kalau yang Sumatera kan terprediksi ya, kalau long term prediction ya di Sumatera itu menjelang gempa besar 2004 sudah banyak sekali simposium di sana sini. Ini periode ulang gempa besar Sumatera sudah dekat, itu bisa ya. Tetapi kalau bicara seperti yang dimaksud oleh Profesor Geller ini sangat sulit. Prediksi itu kapan, di mana, berapa besar magnitudonya. Kalau ketinggalan satu sudah agak kurang bermakna. Misalnya kapan, besok begitu ya. Misalnya ini udah bisa. Di mana? Di Bandung misalnya ya. Kan mesti tahu magnitudonya berapa. Kalau magnitudonya kecil kan nggak perlu khawatir. Tapi ternyata gede, 7. Wah, misalnya semua sudah bisa diprediksi. Belum cukup, masih ditanya kedalamannya berapa kan ya. Kalau besok di Bandung 7, tapi kedalamannya
lebih dari 100 km akibat subduksi dari selatan, ya tidak terlalu membahayakan. Jadi yang dimaksud earthquakes cannot be predicted itu kalau mau tepat seperti itu sulit ya. Saya tadi berkelakar dengan Prof. Paulus, boro-boro gempa. Sepak bola aja diprediksi nggak bisa ya, katanya bolanya bundar. Emang kalau bolanya lonjong lebih mudah, lebih sulit lagi mungkin Bapak Ibu. Apalagi gempa. Gempa ini sudah terjadi saja kan membingungkan Bapak Ibu. BMKG melaporkan kedalaman segini, magnitudo segini, tempatnya di sini. Ternyata USGS melaporkan lain. Gempanya sama loh padahal sudah terjadi. Itu pun masih dengan plus minus yang cukup tinggi. Wah maaf, waktu saya habis ya Ibu ya, tapi saya tunjukkan ini saja bagaimana pentingnya preparedness ya. Jepang cukup berhasil, ada gempa magnitudo 6,4 terjadi di dekat Hamamatsu, banyak penduduknya, dangkal, tidak ada korban jiwa karena memang antisipasinya lebih baik. Di Italia ada gempa yang mirip, dangkal, di kota yang cukup padat terjadi korban, tetapi tidak sebanyak di Jogja ya adik-adik. Jadi perlu kita antisipasi. Jepang lebih takut kalau terjadi kebakaran. Ini Marunouchi itu habis waktu gempa Kanto itu tahun 1923. Dan periode ulangnya kira-kira 100 tahun. Jadi tahun depan itu ya kalau roughly bicara gempa besar di Kanto. Kanto itu daerah timur dari Jepang ya. Nah ini saya skip saja, jadi catatan penutup. Gempa Cianjur itu terjadi tidak tepat di jalur sesar Cimandiri yang diketahui selama ini, namun masih berada di zona sesar tersebut. Kedepan diperlukan pemetaan sesar aktif di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih rinci lagi. Dan preparedness terhadap kemungkinan terjadinya gempa di tanah air perlu terus ditingkatkan. Mohon maaf, waktunya sudah lewat. Sekian, terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, adik-adik semua. Terima kasih banyak Prof. Sriwidiantoro. Ya, ini sangat mencerahkan, tapi juga ya ada ngeri-ngeri gimana gitu ya. Ya, mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Profesor Kurniatmanto. Ya, silahkan Pak Kurni. Sampurasun. Terima kasih pada Ibu Moderator. Kalau tadi bicara tentang teknis-teknis semua, saya sekarang mendapat tugas untuk membahas tentang aspek hukum. Jadi apa itu hukum? Secara singkat itu membahas tentang pengaturan dan juga perlindungan, apa yang diatur, apa yang dilindungi, hak dan kewajiban, dan terutama manusianya. Nah, urusan gempa ini ada aturannya enggak? Ya ada. Monggo. Ya. Jadi, saya mencoba untuk membahas mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Cianjur. Mohon maaf Prof. Pramono, ini agak saya ubah sedikit, bukan rehabilitasi dan mitigasi, tapi rekonstruksi, karena ini masalah pasca gempa. Nah, ini nama saya, Kurniatmanto Soto Prawiro, tadi sudah diperkenalkan, saya biasa dipanggil Kurni. Dulu SMA, saya masuk Parahyangan seangkatan dengan Prof. Pram.
bahkan pernah kita satu rumah ya, Prof. Pram. Di sini, saya lupa di bangunan mana, saya udah nggak ada ya, Prof. Itu dulu yang menghilangkan juga Prof. Pram ini kalau nggak salah ya. Ya, cuman saya dulu dari Bapak Ibu saya waktu itu di Klaten, Prof. Pram itu dari Slavia ya. Slawi. Ya, itu sedikit perkenalan saya. Lalu satu hal yang ingin saya kemukakan pertama-tama, prinsip dasar. Satu, alam tidak mungkin diatur. Itu prinsip pokok. Tapi ada aturan. Siapa yang diatur? Ya manusianya tentunya. Nah, apa yang diatur? Mitigasi dan adaptasi. Mitigasi itu sebelum terjadi bencana, adaptasi sesudah ada bencana. Nah, tadi itu sebetulnya seperti Prof. Ilik juga sudah jelaskan, sebetulnya bisa dari sana itu dibuat mitigasi-mitigasi termasuk juga aspek hukumnya. Misalnya, kalau memang di dalam satu sesar misalnya, sudah ada pengalaman-pengalaman banyak gempa, sebetulnya pihak pemerintah daerah bisa mengantisipasi, bisa bermitigasi, jangan diberi izin untuk membangun bangunan, ataupun kalau diberi izin, itu bangunannya bangunan yang tahan gempa, misalnya begitu, atau daerah banjir, atau daerah gunung api dan sebagainya itu mitigasi. Adaptasi itu sesudah terjadi bencana, dalam hal ini bencana gempa. Nah, ini yang ingin saya lebih tekankan di sini. Yang kedua, pemerintah wajib membantu. Nah, makna membantu ini itu ada pengertian. Membantu itu artinya bukan yang aktor utamanya. Aktor utamanya siapa? Ya masyarakat korban itu. Pemerintah menjadi aktor kedua, tapi wajib dilakukan. Kurang lebih begitu. Jadi pihak rakyat juga bisa menuntut, tapi tidak bisa sepenuhnya. Artinya karena pemerintahnya membantu. Yang ketiga, warga masyarakat dihimbau untuk mandiri. Artinya ya warga masyarakat tentu tentu kita semua tidak ada yang ingin terkena bencana, tapi kalau bisa menolong dirinya sendiri. Kurang lebih begitu. Itu aspek prinsip-prinsip dasar hukum di dalam urusan bencana ini. Selanjutnya, dasar hukumnya tadi Pak Budi itu sudah cerita. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang kedua, peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan yang ketiga, urusan pengelolaan dananya. Lalu ada sebetulnya masih ada peraturan-peraturan yang lain, yang peraturan pelaksanaan yang sangat-sangat teknis, yang saya kira itu di dalam forum ini tidak perlu ditekankan. Mungkin nanti kalau misalnya dibuat kurikulum bisa dilakukan itu. Nah, apa hak dan kewajiban masyarakat? Pertama, haknya, hak masyarakat. Satu, setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan sosial. Dari siapa? Dari ya pemerintah, tentu saja yang punya kewajiban. Terutama dari kelompok masyarakat rentan bencana. Siapa kelompok masyarakat rentan bencana? Tadi Pak Budi sudah menceritakan, balita, bayi, ibu-ibu menyusui, ibu-ibu hamil dan sebagainya itu yang terutama harus mendapat perhatian utama dari pemerintah. Artinya masyarakat-masyarakat yang lain kalau bisa please menolong diri sendiri. Jangan menuntut, kurang lebih begitu.
Kalau bisa justru mereka itu menolong para rentan ini. Kemudian mendapat pendidikan, pelatihan, keterampilan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Ini tentu urusan-urusan teknis bagaimana untuk menanggulangi berbagai ancaman, berbagai keamanan misalnya, ketertiban, kalau misalnya terjadi bencana harus lari kemana dan sebagainya, itu urusan yang lebih ke mitigasi. Lalu mendapat informasi secara tertulis tentunya, berperan serta dalam perencanaan dan sebagainya, pengambilan keputusan, ya sebagai warga demokrasi semua berhak, dan mengawasi. Itu hak masyarakat yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Apa itu pemenuhan kebutuhan dasar? Tadi Pak Budi sudah menjelaskan, air minum, kemudian makanan siap saji, tenda, dan sebagainya itu. Itu kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, lalu Prof. Pram kemarin juga bertanya ke saya lewat WhatsApp, gimana kalau yang bersangkutan mendapat asuransi? Apakah juga mendapat ini? Ya, itu pengertiannya agak beda, dasar hukumnya beda. Kalau asuransi itu kan sifatnya apa? Perjanjian. Jadi si perusahaan asuransi apabila melakukan perjanjian, ya, lalu yang terkena bencana ini betul-betul terkena, itu wajib membayar seharga yang sudah ditetapkan. Itu pasti mendapat asuransi. Kalau ini, bencana ini, itu pengertiannya beda. Pemerintah itu memberi bantuan. Berapa besarnya tidak bisa ditentukan. Tapi dua-duanya pada akhirnya bisa mendapatkan. Semacam itu. Nah, lalu yang ketiga, setiap orang berhak memperoleh ganti rugi karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Jadi misalnya rumahnya ambruk atau kebunnya rusak dan sebagainya, itu bisa juga mendapat ganti rugi. Kewajibannya apa? Kewajiban masyarakat itu menjaga kehidupan sosial secara harmonis, artinya harus menjaga jangan sampai terjadi huru-hara. Itu setiap warga masyarakat wajib menahan diri. Yang kedua, melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Artinya warga masyarakat harus aktif menolong dirinya sendiri, kalau bisa juga menolong warga yang lain. Itu kewajiban. Tidak sekedar minta. Itu prinsip dasarnya. Yang ketiga, memberi informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Artinya seperti tadi Prof. Ilik tadi juga katakan, pada waktu zaman Belanda dulu itu tidak ada seismograf, tapi warga masyarakat itu yang melaporkan, ya Mas Ilik, ke pemerintah Hindia Belanda, sehingga dicatat itu. Semacam itu. Ini juga menjadi kewajiban dari warga masyarakat. Itu hak dan kewajiban warga masyarakat. Nah, selanjutnya tahapan penanggulangan bencana. Ada 3 tahapan. Yang pertama, prabencana. Ini urusan mitigasi. Prabencana ini dalam situasi tidak terjadi bencana. Nah, ini seperti Prof. Ilik tadi sudah cerita, ini loh bahayanya di sini. Nah, itu semua dicatat dan semua diarsipkan dan disebarluaskan, dan lalu menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk memberi tahu ke warga masyarakat, ini loh bahayanya di sini. Kemudian juga dalam hal perizinan, hati-hati pemerintah daerah dalam memberi perizinan, jangan sembarangan. Kalau misalnya di Sesar Lembang itu ada bahaya, jangan memberi izin di atas Sesar Lembang misalnya begitu. Dan itu terjadi, ada Universitas Advent ya di situ.
persis di atas Sesar Lembang. Itu kan mengerikan. Di belakangnya ada perumahan, lupa saya nama perumahannya. Itu kan artinya kan pemerintah daerah silahkan kalau mau mati di situ, kan gitu. Ya jangan begitu, kan gitu. Itu urusan mitigasi. Dan itu catatan lengkap ya, Mas Silik. Ya. Nah, dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Ini urusan pra bencana, urusan mitigasi. Lalu saat tanggap darurat, begitu ada gempa, nah seperti yang terjadi barusan di Cianjur, ini saat tanggap darurat. Apa saja yang harus dilakukan? Itu ada beberapa catatan di sini yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pasca gempa ada 2 tindakan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hari ini saya mau bicara fokus pada pasca bencana ini, rehabilitasi dan rekonstruksi. Meskipun tidak terlalu panjang lebar, karena memang waktunya tidak banyak. Ada 2, rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi itu melakukan apa saja? 1, perbaikan lingkungan daerah bencana. Yang rusak diperbaiki. Perbaikan prasarana dan sarana umum. Jalan-jalan, kemudian perkantoran, kemudian berbagai sarana publik dan sebagainya. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Pemulihan sosial psikologis, tentu banyak yang stres, banyak yang kaget dan sebagainya, itu yang ditangani oleh yang ahli. Pelayanan kesehatan, tentu saja. Rekonsiliasi dan resolusi konflik, seringkali ada masalah, rebutan, namanya juga sama-sama stres, cenderung mau gelut. Itu. Lalu pemulihan sosial ekonomi budaya, ini urusan bagaimana memulihkan kegiatan pasar. Pemulihan keamanan dan ketertiban, artinya para petugas-petugas keamanan desa diaktifkan kembali. Pemulihan fungsi pemerintahan tentu saja, karena fungsi pemerintahan itu tugasnya adalah membuat keputusan, harus segera membuat keputusan-keputusan yang penting, terutama di tingkat pedesaan. Dan pemulihan pelayanan publik, misalnya rumah sakit, kemudian juga puskesmas dan sebagainya. Nah, kalau rekonstruksi itu tahap lanjut setelah rehabilitasi. Nah, ini yang dimaksud dengan, terutama yang dimaksud dengan adaptasi. Adaptasi itu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Itu rekonstruksi. Mungkin ada hal yang baru setelah terjadi bencana. Ada banyak yang berubah sehingga kita harus menyesuaikan diri. Kita tidak mungkin mengatur alam. Oh, alam jangan gempa. Kalau gempa kena sanksi, tidak bisa. Kita yang harus menyesuaikan diri. Apa yang dilakukan di rekonstruksi? Membangun kembali sarana prasarana, sebetulnya juga langkah selanjutnya dari rehabilitasi. Kalau rehabilitasi itu memulihkan sesuatu yang rusak, kalau rekonstruksi menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru. Pembangunan kembali sarana sosial, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya, penerapan rancang bangun, partisipasi dan peran lembaga, organisasi dunia usaha dan sebagainya, peningkatan kondisi sosial ekonomi, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama. Artinya setelah rehabilitasi relatif pulih kembali, sekarang sedang dilakukan rehabilitasi, setelah itu ada rekonstruksi. Artinya kita melihat apa yang berubah dan apa yang bisa kita sesuaikan. Kurang lebih begitu pasca bencana. Nah, dalam rehabilitasi apa yang diatur, apa yang dilakukan, Pemda menetapkan prioritas. Apa saja yang pertama-tama harus diselesaikan terlebih dulu. Atas dasar analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
dengan memperhatikan tentu saja standar konstruksi bangunan. Jangan sampai itu bangunan yang baru yang sedang kita lakukan itu justru membuat lebih berbahaya. Lalu kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal, ekonomi, kadang-kadang buat kita baik, kita buatkan ini itu yang menurut kita baik, tapi tidak bisa diterima oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Bisa terjadi. Ini yang harus perhatikan. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah, terutama pemerintah daerah. Dalam hal ini, dalam kasus Cianjur, pemerintah daerah Cianjur. Kemudian, rencana rehabilitasi ini disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi sudah ada pedomannya. Nah, sekarang tugas dari pemerintah Cianjur itu merencanakan rehabilitasi, apa saja yang harus dilakukan. Lalu wajib urusan dananya, dana dari mana? Yang terutama adalah dari APBD. Dana itu dari APBD Cianjur dalam hal ini. Syukur bahwa masyarakat kita itu baik-baik, sehingga banyak tadi kita lihat donatur, ya. Nah, tapi kalau APBD kurang, misalnya sampai 40% dari APBD Cianjur itu habis, maka pemerintah daerah Cianjur bisa minta bantuan pemerintah provinsi, bahkan juga bisa minta bantuan ke pemerintah pusat. Dapat minta bantuan pula tenaga ahli, peralatan, pembangunan prasarana. Dan ini sudah dilakukan oleh PUPR. Nah, usul permintaan ini diverifikasi dulu oleh tim antar departemen atau lembaga pemerintahan non kementerian yang dikoordinasi oleh Kepala BNPB. Ya, apakah ini memang betul diperlukan? Ya, jangan-jangan ada permintaan untuk mobil misalnya. Mobil untuk apa? Itu untuk antar jemput anak, ya enggak terlalu relevan. Ditolak, misalnya begitu. Lalu dievaluasi dan dipantau, benar enggak Stonewalls misalnya dipakai sesuai dengan kebutuhan, jangan-jangan Stonewalls dipakai untuk pacaran kepala dinas untuk lihat korban-korban bencana segala macam itu kan perlu ditegur semacam itu. Lalu siapa yang melaksanakan? OPD. OPD itu organisasi organisasi perangkat daerah, artinya dinas-dinas yang ada di daerah yang bersangkutan. Mereka yang melaksanakan. Itu mereka yang bertanggung jawab. Di bawah koordinasi Kepala BPDB. Ini tadi ada banyak singkatan. BPDB itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau yang di tingkat nasional namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Nah, kalau rekonstruksi kurang lebih sama apa yang harus dilakukan, mirip, hanya bedanya itu kalau rekonstruksi harus ada rencana tata ruang. Tambahnya itu enggak ada beda, tanggung jawabnya sama. Rencana rekonstruksi dirumuskan bersama dengan rencana rehabilitasi. Bedanya rencana dengan rancangan itu dalam ilmu hukum dibedakan. Kalau rancangan itu belum ada sesuatu yang dibuat keputusan. Tapi kalau rencana sudah ada keputusan, langkah-langkah pelaksanaannya itu dirumuskan, itu rencana. Wajib menggunakan dana dari APBD kurang lebih sama. Semacam itu. Nah, lanjut. Bagaimana pendanaan? Sebetulnya ada 4 jenis dana untuk menanggulangi bencana. 1, itu dana kontingensi bencana namanya.
Ini dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana tertentu. Artinya misalnya ya, dana kontingensi untuk penelitian seperti yang dilakukan oleh Mas Ilik, ya, itu dengan menggunakan dana kontingensi. Ini dana-dana yang dipakai untuk mitigasi. Kemudian dana siap pakai, ini dana yang selalu tersedia di APBN, ya, yang dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana. Jadi pada saat bencana Cianjur, apabila Cianjur minta, maka akan keluar dana siap pakai ini. Dana bantuan sosial berpola hibah, ini yang disediakan pemerintah kepada Pemda sebagai bantuan penanganan pasca bencana. Lalu ada bantuan darurat bencana, ini ada slot-slot khusus di APBN, ada 4 slot ini. Lalu pendanaan pasca bencana, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa dana bantuan sosial berpola hibah, yang ketiga, ke pemerintah Cianjur dalam hal ini. Ya. Nah, Pemda mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini lalu melakukan evaluasi, perlu enggak ini turun dana ini? Kalau diperlukan, maka turun. Dan dievaluasi, diverifikasi oleh Kepala BNPB dan disampaikan ke Menteri Keuangan untuk diajukan ke DPR, mendapat persetujuan secara nasional. Nah, sumber dananya dari mana saja? APBN tentu saja, anggaran pendapatan dan belanja negara. APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, entah provinsi maupun kabupaten atau kota. Dan masyarakat itu yang tadi disebutkan oleh Pak Budi, itu donor-donor segala macam itu, ya. Dan itu rupanya justru sudah tertanggulangi melalui donor dari warga masyarakat ini, tidak perlu dari APBD. Penggunaan dana dilakukan oleh pemerintah atau Pemda atau BNPB atau BPBD. BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu di tingkat pusat. BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu di tingkat provinsi, yang kepalanya tadi Pak Budi tadi itu, dan di tingkat kabupaten juga selalu ada. Sesuai dengan tugas dan fungsi, tugas pokok dan fungsi, tupoksi itu tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga ini. Nah, pengelolaan bantuan bencana itu pemerintah dan Pemda menyediakan dan memberi bantuan kepada korban bencana terdiri atas apa saja. 1, santunan duka cita. 2, santunan kecacatan. Jadi kalau terkena bencana cacat, yang bersangkutan berhak mendapat itu. Pinjaman lunak untuk usaha produktif. Artinya misalnya punya warung hancur, modal habis, nah itu bisa. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, ya, air minum, makan, rumah dan sebagainya itu, kesehatan. Nah, pengawasan dan pelaporannya, BNPB itu berwenang mengkoordinasi pengendalian pengumpulan penyerahan dana darurat pada tingkat nasional. Itu donor-donor itu pada tingkat nasional BNPB, tapi karena urusan di Cianjur itu adalah bencana daerah, maka yang bertugas itu BPBD yang bertanggung jawab untuk mengelola ini semua. Dan ini harus dipertanggungjawabkan ke warga masyarakat. Dan terakhir, ini pegangan hukum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Kurni atas paparannya yang komprehensif, ya, mulai dari hak dan kewajiban hingga masalah pendanaan tadi.
Ya, kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, mungkin tapi ini waktunya terbatas, Bapak Ibu, hanya dibatasi 2 penanya saja. Barangkali dari Bapak Ibu audiens ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silahkan Bapak. Ya, satu mungkin satu lagi. Belum ada ya. Silahkan Pak, mulai dengan menyebutkan nama dulu. Ya. Ya, terima. Cek. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fritz. Saya mau bertanya kepada Prof. Widi. Terima kasih Prof buat paparannya yang sangat luar biasa. Jadi saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi kan kita lihat bahwa gempa yang terjadi pada waktu kemarin di Cianjur itu kan tidak terjadi tepat di sesar Cimandiri yang sudah terpetakan. Nah, berarti apakah ada kemungkinan untuk peta yang akan dibuat tahun depan, sesar yang terjadi pada gempa kemarin itu akan langsung dipetakan seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena latar belakang saya teknik sipil, tentu saja kami berkepentingan untuk menggunakan hasil-hasil yang telah dibuat mungkin dari tim dari geologi gitu Pak ya. Nah, angka-angka yang kami gunakan misalnya di peta gempa itu ada SS dan S1. Saya sih penasaran gitu Pak, bagaimana atau latar belakang bagaimana itu bisa terbentuk nilai SS dan S1 pada peta gempa, karena kita ketahui kan gempa itu terjadi bukan hanya dari sesar-sesar, tapi juga kan dari gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana untuk memberikan atau menghasilkan nilai-nilai tersebut Pak, supaya kami tidak hanya sekedar menggunakan, tapi setidaknya kami punya gambaran juga, oh ternyata cara membuat peta gempa itu seperti itu. Mungkin itu dari saya Prof. Widi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dik untuk pertanyaannya. Yang pertama tentang sesar kemarin yang sebelumnya belum ada di peta gempa nasional kita, tentu akan kita tambahkan. Tidak hanya itu, misalnya sebelum ini yang terjadi di utara Flores itu magnitudo 7,5, belum ada juga yang di Sumatera dekat Pasaman, itu belum ada di peta yang sekarang. Baribis yang saya sampaikan tadi yang melintas Jakarta akan ditambahkan semua. Memang ini menjadi hal yang pasti seru ya, karena akan berdampak pada building codes nasional kita ya. Namun tentu tidak bisa kita abaikan semua yang sudah terjadi tadi. Yang kedua tadi saya kurang jelas pertanyaannya, tetapi yang saya tangkap yang dikerjakan di Pusken tentu gempa-gempa tektonik ya, enggak vulkanik ya, yang tektonik saja. Dan apa ya Bu pertanyaannya tadi yang kedua? Jadi pertanyaannya terkait dengan code-nya, kalau di sipil itu ada code peta gempa, kita akan Oke, ya. Oke, ini pertanyaan kedua lebih cocok narasumber siang nanti ya. Ada Prof. Iswandi, saya ini orang geofisika yang bagian teknis engineering, biar nanti siang ada Prof. siapa Bu? Pak Iswandi dan Pak Devi, Prof. yang UI. Ya, itu semua rekan-rekan di Pusken tentu bisa menjawab pertanyaan yang nomor 2. Terima kasih. Ya, barangkali ada lagi pertanyaan yang lain, ya kedua. Ya, silakan Pak Paulus. Terima kasih. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya pada Mas Kurni. Singkat pertanyaannya.
apa peranan BPJS dalam persoalan penanggulangan bencana? Apakah BPJS itu bisa digunakan atau wajib atau hak masyarakat untuk memperolehnya? Terima kasih. Terima kasih. Ini yang saya takutkan ini. Soalnya saya tahu Prof. Paulus ini pintar sekali. Kita dulu satu angkatan, bertahun-tahun kita satu rumah, jadi paham. Nah, BPJS tentu juga punya kewajiban tentunya, ya, dalam hal khususnya urusan sakit. Jadi kan ada banyak jenis-jenis korban, misalnya korban rumah rusak, korban korban meninggal segala macam itu kan termasuk juga kalau yang bersangkutan sakit. Nah, BPJS itu berperan di yang sakit ini, jadi tidak ngurus yang lain-lain, itu satu. Yang kedua itu tentu juga BPJS ini saya belum mendengar fungsi dari BPJS yang turun ke Cianjur, ya. Tapi harusnya BPJS juga berperan di sini karena banyak korban yang sakit. Ini yang juga BPJS itu kan semacam asuransi, ya. Ya. Mereka jadi warga masyarakat itu sudah membuat membuat semacam perjanjian dengan BPJS, meskipun mungkin secara tidak langsung dananya dari pemerintah, tapi mereka punya hak untuk mendapatkan santunan dari BPJS. Nah, BPJS harusnya turun dalam hal ini, tapi saya belum mendengar kisah itu. Mungkin Prof. Paulus atau biasa saya panggil Prof. Pramono itu nanti bisa menuntut, bisa jadi mimpin demo atau semacam itu, tapi janganlah. Kira-kira itu garis besarnya, Prof. Matur nuwun. Bapak Ibu, mungkin karena ini waktunya panitia ini masih ada waktu, kalau ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu 4 menit. Oh ya, silakan Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asep Sunandar dari Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur. Mungkin agak sedikit ini Pak, keluar dari topik, maksudnya objeknya itu kan Cianjur. Pada tahun 2020 kami memang pernah melakukan kajian terkait dengan jalur evakuasi bencana alam. Jadi memang terkait dengan bagaimana si rute jalan itu sendiri. Nah, kami pada saat itu yang menjadi objek kajian itu di Pelabuhan Ratu, Pak. Nah, di sana terkendala dengan adanya tes dan TEA, Pak. Jadi tes itu tempat evakuasi sementara. Seharusnya tesnya itu dibangun di satu tempat dengan hasil perhitungan bahwa ini harus dibangun, tapi terkendala karena di situ adalah suatu kawasan terminal kalau nggak salah Pak, sehingga tesnya itu tidak. Nah ini jadi legal aspeknya tuh gimana Pak? Apakah tes itu harus diprioritaskan terlebih dahulu atau memang seperti apa Pak ya? Karena kan tes itu penting Pak, apalagi misalkan kita menghadapi suatu areal yang memang datar ya Pak ya, di mana tidak ada bukit, sementara dari hasil perhitungan tuh itu misalkan dengan kecepatan berlari misalkan seorang orang tua itu hasilnya misalkan jaraknya tuh 500 meter, di situ harus bangun tes. Tapi karena bentrok dengan masalah tadi, sehingga tesnya itu tidak bisa dibangun di situ. Jadi pertanyaan itu legal aspek atau prioritasnya itu seperti apa Pak? Terima kasih. Legal aspek. Ya, prinsipnya pemerintah daerah dalam hal ini
kepala daerah, bupati, dalam hal ini di Pelabuhan Ratu ya, Kabupaten Sukabumi, itu punya kewenangan untuk mengatur. Tugas kepala daerah itu apa? Tugas dari pemerintah daerah itu apa? Pertama, demi kesejahteraan warga masyarakat dan kepentingan umum. Kalau kepentingan masing-masing pribadi itu urusan kita masing-masing. Tapi kalau kepentingan umum itu urusan dari pemerintah daerah, urusan dari pemerintah. Jadi kalau ada bentrok-bentrok semacam itu, pemerintah daerah harus tegas. Prinsipnya itu. Ini urusan kemanusiaan, ini urusan kehidupan, dan itu harus diprioritaskan. Jangan karena kepentingan sekelompok pedagang ya. Terminal. Oke, terminal kan juga urusan pemerintah daerah toh. Bisa digusur. Kasarannya begitu. Bisa diubah peruntukannya meskipun barangkali untuk sementara ya. Itu tugas dari bupati. Kurang lebih begitu. Jadi kalau kepala terminalnya ngeyel, katakan begitu ya, itu kan bawaan dari bupati, bisa ditegur, semacam itu. Yang punya kewenangan kan bupati. Gitu kira-kira. Terima kasih. Ya, baik. Tadi terkait tempat evakuasi sementara ya Pak ya. Ya kebetulan saya belajar di Jepang 4 tahun dulu, jadi sempat lihat-lihat tempat evakuasi. Kalau di pantai timur Jepang itu kan ancaman tsunami-nya besar, sehingga saya lihat pertama apa ini kok taman di atas begitu ya, taman di atas, ternyata itu sengaja dibuat taman di atas sekaligus kalau ada tsunami pada naik ke situ ya. Tapi kalau tidak menimbulkan tsunami, tempat evakuasi itu bisa bangunan umum ya, seperti sekolah begitu ya. Tentunya di kita perlu sekali sekolah-sekolah itu dibangun yang cukup kuat, sekaligus kalau ada bencana seperti Cianjur bisa untuk evakuasi. Dan kalau sesaat setelah gempa memang perlu lapangan yang luas ya. Biasanya saya lihat di Jepang juga begitu, tempat berkumpul ya. Jadi bebas dari ancaman bangunan ambruk atau tiang listrik ambruk gitu ya. Ada lapangan yang luas yang kebetulan dulu saya pernah postdoc di Tokyo University, seperti itu juga saya lihat di Earthquake Research Institute. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan mestinya ya Bapak ya, termasuk tadi yang sudah ada, diperkuat bangunannya. Seperti Pak Dekan tadi share juga di Tiongkok ada begitu ya Pak ya. Prof. Paulus waktu di tsunami Palu juga ya Prof ya, ada yang tetap berdiri dan menjadi tempat evakuasi yang aman karena bangunannya kuat. Begitu Bu. Terima kasih banyak Prof. Ilik dan Prof. Kurni. Ya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan untuk sesi kedua kita. Ya, yang pertama adalah ya, Indonesia terletak di zona bencana yang kita tidak bisa hindari, dan gempa ini juga bencana ini tidak bisa kita prediksi. Karenanya diperlukan action dari berbagai pihak ya untuk meningkatkan kepedulian terhadap bencana yang pada akhirnya kita bisa meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Dan kesimpulannya, karena kita tidak bisa menghindari bencana, kita harus bisa berdamai dengan bencana itu sendiri. Ya, terima kasih banyak kepada para narasumber, Prof. Kurni dan Prof. Ilik. Ya, saya minta tepuk tangan untuk kedua keynote speaker kita. Ya, terima kasih banyak. Kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak Profesor Insinyur Sri Widiantoro dan Bapak Profesor Dr. Kurniawanto Sutoprawiro dan Ibu Dr. Ingdina Rubiana. Kami undang Bapak Aswin Lim PhD untuk memberikan plakat kepada keynote speaker dan sertifikat kepada moderator.
Suto Prawiro, dan Ibu Dina Rubiana, Bapak Aswin Lim. Sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, kita akan break isoma hingga pukul 13.05. Bagi para peserta dipersilakan keluar ruangan untuk menukar kupon makan yang ada di seminar kit. Dan bagi yang hendak melakukan ibadah, musola berada di lantai 2A. Kami ingatkan sekali lagi, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam auditorium. Makan dan minum dapat dilakukan di sekitar plaza. Setelah isoma, para peserta diminta untuk kembali tepat waktu.